Saya pernah rugi di bisnis pengadaan. Ada temen ngajakin bisnis pengadaan, ternyata saya ditipu dia gitu. Itu nilainya cukup besar waktu itu, kurang lebih 400 juta. Jadi ada pengadaan nih dari pemerintah, ini. Mau gak nilainya segini, keuntungannya segini, seperti itu, ngerti gak mas? Nah, akhirnya pas naruh ternyata bodong. Terus masih penasaran lagi, 2020 kebetulan lagi happeningnya kan ini masih stocks, ya, ada saham, ada kripto, forex itu kan naik lagi tuh. Karena waktu itu orang keluar rumah nggak boleh gitu, jarang ya. Tapi tetap mau cuan. Nah akhirnya kebawa di situ, rugi. Wah akhirnya sekarang udah deh fokus lagi aja gitu. Nah dari kerugian itu mungkin kurang lebih udah 1M tuh mas. Jadi sekarang nih masih proses recovery lah. Udah deh biar mentalnya sehat dulu gitu. Sebenarnya fokus aja satu tuh udah oke banget sih. Itu pelajaran pribadi saya ya kayak gitu. Ya sudah hilang mau apa ya mas. Jadi dari situ sih banyak belajar ya. Sebenarnya mungkin karena jiwanya masih muda kali mas ya. Jadi maunya hajar sana sini gitu kan. Ya niatnya memang biar cuan kan. Tapi apa kata kalau kita malah boncos gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Nama saya Afan Arisga. Saya asal Poris, Kota Tangerang, Betawi. Ya, saya Betawinis. Gitu. Saya kecil dan besar di Kota Tangerang, ya di Poris tepatnya. Jadi saya berencana membangun ya atau mengajak teman-teman pemuda Kota Tangerang bisa menjadi wirausaha juga, gitu. Saya mulai usaha tuh 2017 mas. Itu brand pertama saya Mau Thai Tea. Anak kuliah, punya jajan pas-pasan, mau coba bisnis, ya kan? Bisnis yang paling mudah untuk dimulai itu kan F&B mas. Mau foodnya kita nggak bisa masak, nah beverage-nya itu kan banyak lah snack, minuman, jajanan gitu. Akhirnya saya pilih jajanan es ini menarik ini, seksi gitu target marketnya. Akhirnya 2017 dengan modal secukupnya ya seadanya saya coba bikin brand pertama itu. Waktu itu ya saya sebetulnya memang sudah usaha ya secara nggak langsung mas, karena saya rajin memasarkan produk teman-teman saya di komunitas yang punya pabrik garment, yang punya tempat sablon, yang punya konveksi. Itu saya pasarkan lewat sosial media pribadi saya. Nah secara nggak langsung itu terbentuk kan personal branding saya sebagai tukang baju gitu, padahal mah cuma numpang posting aja. Nah waktu itu 2015 teman-teman saya mengira seperti itu. Akhirnya teman-teman kampus juga yang waktu itu di BEM, di organisasi A, B, C, D kan suka ada event tuh, butuh uniform, butuh PDL kayak gitu-gitu. Van, gue mau bikin ini dong, bisa gak? 200 piece, 100 piece. Wah dari situ sangat lumayan mas. Jadi keuntungan sebagai calo ya, makelar ya, itu bisa jadi modal awal saya untuk membuat usaha minuman itu. Nah akhirnya 2016 ya, waktu itu ada modal sekitar 10 jutaan. Itu saya pakai untuk beli non label gitu ya. Jadi dulu juga ada yang jual paket usaha gitu mas ya, sudah ada, saya buka. Saya juga nggak mikir mau bukanya di mana, mau yang jaga siapa, tapi bismillah deh saya keluarin dulu nih duitnya gitu, biar diri saya ini punya tanggung jawab. Saya udah keluar duit nih, tabungan nih gitu kan, ngumpulin susah mati gitu, masa udah keluar nggak mau sih kerja keras kayak gitu. Akhirnya jadilah saya usaha minuman pertama itu mas. Nah parahnya waktu itu lokasinya nggak jauh dari tempat sampah mas. Jadi 20 meter seberang saya itu ada tempat sampah, tempat pembuangan sampah sementara. Jadi setiap hari ya, setiap pagi, siang itu saya selalu melihat live ya, orang-orang buang sampah, petugas sampah mengambil sampahnya, itu anginnya tuh sampai tempat saya mas. Wah itu sampai sekarang ya, mungkin kalau nyium bau sampah itu, wah ini bau aroma uang ini gitu. Jadi dari situlah akhirnya saya kayaknya usaha sih enak ini gitu. Nah setelah itu ibu saya inisiatif untuk mencarikan karyawan. Setelah dapat karyawan untuk jaga booth itu, saya udah bingung tuh mau ngapain kan. Punya temen yang satu frekuensi nggak ada gitu. Akhirnya coba diskusi, ketemulah forum kewirausahaan pemuda. Saya disarankan nih masuk sini aja biar bisa ada temennya nih untuk sharing. Kan kita nggak tahu tuh what's next-nya tuh. Ketika kita sudah buka usahanya sudah bisa dijalankan oleh orang lain, kadang-kadang kita malah leha-leha tuh. Padahal harusnya kan kita sudah memikirkan nih usaha ini beberapa tahun ke depan mau dibawa kemana kayak gitu. Nah di situ saya gabung
forum kewirausahaan pemuda itu, si FKP itu, teman saya nanya, Van, ini usahamu udah berapa lama? Tak bilang udah 1 tahun. Gimana selama 1 tahun ini? Alhamdulillah, saya per bulan tuh bisa dapat bersihnya UMR mas dari usaha gerobakan ini. Wah, lumayan dong. Kenapa nggak bikin merek aja? Kalau bikin merek 1 tahun itu aset intangible-nya udah bagus gitu. Saya nggak ngerti waktu itu ya aset intangible, terus fungsinya merek itu apa, saya nggak ngerti lah. Akhirnya dia bilang, ayolah sama saya kita bikin merek minuman aja, kita bangun bareng gitu. Nah disitulah saya, kayaknya menarik nih, kan anak muda suka tantangan mas. Akhirnya ya udah yuk. Nah setelah dipikirkan brandnya apa, jadilah sih Maumo Thai Tea itu. Nah saya dan partner di Maumo itu 2 bulan mas, punya tabungan di ATM itu sisa 3 juta. Nah 3 juta itu kita pakai untuk riset. Gimana nih sih nentuin formula untuk bikin menu minuman sendiri. Jadi setiap hari selama 2 bulan itu saya selalu jajan. Risetnya dengan cara jajan ya. Saya jajan tukang minuman yang ada di mall, yang ada di ruko-ruko, yang di pinggir-pinggir SD. Itu jajan kita perhatiin, komposisinya A, B, C, D gitu kan. Itu bubuk putih apa gitu. Kita mikir. Jadi kalau datang jajan itu saya di depan, teman saya di belakang. Itu kita ngeliat-ngeliatin tuh. Dia pesan menu A, saya pesan menu B. Setelah datang minumnya dicobain, kayak gini. Ntar nyampe rumah kita coba buat. 2 bulan kayak gitu. Wah, alhamdulillah setelah 2 bulan sakit. Ya kan, radang. 2 bulan jajan es, ya kan, pagi siang sore jajan es, naik motor kemana-mana keliling, radang. Duit habis, radangnya parah mas. Karena ya gimana ya, 2 bulan minum es, makan juga kadang lupa kayak gitu. Saking ininya ya menghayatinya perjuangan waktu itu, nggak kerasa lah kayak gitu. Diomelin orang tua jelas, kamu ngapain sih tiap hari ngeracik minuman gitu, emang nggak sayang duitnya kan gitu. Ya diomelin juga karena nggak diberesin, biasanya abis tester bikin minuman di rumah, karena abis bikin tester ya kan, lagi semangat nih, lagi langsung pergi, nggak diberesin kayak gitulah. Nah itu cerita lucunya sih. Nah terus akhirnya pas sakit itu, karena selama 1 tahun itu mas, saya kan fokusnya bergaul ya. Di situ saya sekaligus membangun integritas kali ya. Jadi kerabat-kerabat inner circle saya tuh tahu kalau saya lagi merintis usaha, lagi mau usaha, lagi riset. Mereka tahu gitu. Akhirnya pas saya sakit kan saya nggak pernah update tuh. Udah kalau orang sakit kan keinginan cuma satu mas, sembuh aja gitu. Nggak ada keinginan yang lain. Nah saya ditanyain, Van kemana aja gitu. Saya bilang sakit bro, gua lagi nggak mood nih ngapa-ngapain kata dia. Usaha lu gimana? Wah kayaknya gue nggak jadi buka usaha deh, duit gue udah habis nih, terus emang sakitnya juga belum sembuh, jadi belum kepikiran untuk apa-apa. Kata dia, loh kenapa? Saya bilang kendala di modal aja, untuk konsep 95% sudah jadilah gitu ya, mulai dari mereknya, menunya mau apa, konsep bootnya itu kita sudah kebayang. Nah akhirnya dengan sistem kepercayaan aja, salah satu teman saya itu bilang, udah sini main ke rumah, saya punya tabungan nih 25 juta gitu, saya percayalah, gue percayalah sama lu gitu kan, bahasanya teman main gue kayak gitu. Akhirnya dengan saya juga nggak ngerti waktu itu MOU seperti apa, kerjasama antara investor dan pengelola itu seperti apa, saya nggak ngerti. Akhirnya udah tak ambil aja duitnya tuh, dipakai untuk belanjain bikin booth pertamanya si Mau. Nah kepake 10 juta, sisanya saya balikin karena nggak ngerti. Kalau saya ngerti waktu itu akan saya pisahkan beberapa untuk gaji bulan pertama, ya kan, sewa bulan pertama, bahan baku awal. Ini saya nggak pisahin, saya kasih sisanya pas mau jualan. Oh iya kagak ada duit lagi. Ya udah akhirnya tutup dulu deh, tahan dulu sebentar. Jadi lika-likunya sangat banyak mas gitu. Nah akhirnya pas hari pertama buka, alhamdulillah nggak ada yang beli ya, karena nggak ngerti marketingnya seperti apa, terus strategi grand openingnya seperti apa tuh bener-bener nggak ngerti. Jadi hari pertama ya udah nggak ada yang beli, besok hari kedua ada yang beli 3 cup laku gitu kan, hari ketiga 5 cup, hari keempat 7 cup. Nah hari kelima kayaknya saya harus bikin keramaian nih gitu. Akhirnya saya undang teman-teman tuh, suruh datang ke booth jualan itu. Nah karena rame kan, orang-orang yang lewat tuh jadi penasaran nih apa sih gitu. 2017 itu kan belum banyak mas yang jualan jajanan minuman kayak gini ya. Nah karena rame, teman saya pada nongkrong berisik kan, nah orang jadi penasaran, mas ini apa? Ini Maumo Thai Tea bu, menunya ada Thai Tea, ada green tea, ada kopi, ada ini, ada ini. Oh saya mau coba,
Nah kebetulan memang waktu itu saya juga nggak ngerti bikin HPP, ya belum terlalu ngerti lah. Jadi komposisinya tuh saya samain yang di mall, tapi harga jualnya jauh rendah, jadi agak jompang gitu. Nah di situ, oh enak mas ya, kok murah banget sih gitu. Akhirnya belum nggak kepikiran untuk dirubah lah waktu itu. Akhirnya ya udah hari ke-7 pokoknya udah di atas minggu itu laku di atas 50 cup mas tiap hari. Jadi udah mulai rame itu. Nah umur berapa waktu itu? Nomor 19 tahun ya atau 20 tahun sudah punya omset sehari tuh 800.000, sejuta. Wah itu sombong banget mas. Baru mulai usaha kan gitu. Akhirnya sampai pada suatu saat pernah, karena lagi-lagi nggak ngerti ya cara manajemen keuangan, uang omset tuh dipakai buat main, buat jalan-jalan. Nah akhirnya uangnya habis, nggak bisa jualan. Jadi akhirnya wah ya udah deh, tutup dulu, nunggu uang jajan kumpul buat beli bahan baku. Jadi apa fase-fase seperti itu sangat dialamiin. Nah terus suatu ketika ada ibu-ibu datang beli, mas ini franchise ya? Dia nanya kayak gitu. Saya nggak ngerti kan, saya sambil ngelayanin aja. Franchise bu. Iya, emang berapa franchise-nya? Nah, dia bilang seperti itu. Ketika dia bilang berapa, saya pikir oh ini angka ini kan nilai gitu. Berarti uang ini masalahnya gitu. Ya udah akhirnya, Bu, sambil pura-pura sibuk ya. Bu, catat nomor WA saya aja ya. Gitu. Nanti hubungin malam-malam. Oh, ya udah Mas. Berapa nomornya? Akhirnya dia nge-WA malam-malam, baru saya searching tuh. Franchise itu apa? Oh, ternyata franchise itu jual beli lisensi, jual beli kemitraan kayak gitu-gitu. Akhirnya apa yang harus saya lakukan untuk menjual franchise kayak gitu kan? Oh, harus bikin proposal ini. Akhirnya saya bikin dari PPT dengan ya seadanya lah karena saya juga nggak punya basic desain. Akhirnya jadilah si ibu ini mitra kedua mau. Jadi cabang kedua mau lah. Nah, saya jual berapa? Tentuin harga bingung karena nggak ngerti ngitung RAB. Ini lagi-lagi karena nggak ngerti ya. Nggak ngerti dan nggak punya mentor waktu itu. Akhirnya udah 10 juta. 10 juta kita jual. Bener, nombok. Karena kan di awal aja udah ketahuan 10 juta itu nombok, tapi kita malah jual 10 juta. Nah, itu nggak belajar dari kesalahan saya waktu itu. Akhirnya oh ya udah deh, nggak apa-apa nombok cabang kedua, yang penting secara nilai si Momo ini value-nya naik karena udah punya 2 cabang kan gitu. Waktu itu pikirnya gitu. Nah, akhirnya tuh dari si ibu ini buka rame bagus, muncullah cabang ketiga, cabang keempat, cabang kelima. Nah, waktu itu saya jalani sambil kuliah Mas. Saya kuliah S1 itu di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Barat, saya sebutlah di Mercu Buana. Saya kuliah di situ, kebetulan saya sudah pindah ke kelas karyawan karena sebelumnya saya kelas reguler kan, masuk Senin sampai Jumat. Di sela-sela mengisi waktu, mau gak kerasa cabangnya sudah 16 Mas waktu itu, baru berapa bulan ya. Nah terus tak pikir kayaknya harus ada mentor nih gitu kan. Ada gak sih kampus gitu atau tempat khusus belajar bisnis? Saya tanya ke temen, oh ada nih namanya Kampus Bisnis Umar Usman. Jadi emang khusus sekolah bisnis gitu. Nah di situ saya mulai searching, kebetulan ada program beasiswa namanya Starpreneur. Akhirnya saya coba, awalnya saya nggak ada niatan buat dapat beasiswa, tapi karena saya penasaran kayak gimana sih kampus bisnis kan gitu. Karena kebetulan fase itu saya memang betul-betul butuh mentor Mas. Cabang 16 belajar dari Google loh gitu kan. Walaupun sistemnya waktu itu franchise ya, kalau franchise kan memang cepet ya untuk pertumbuhannya. Nah akhirnya saya ikut program itu, singkat cerita setelah seleksi kurang lebih 1 bulan, qadarullah saya kepilih Mas. Wah senang banget saya gitu kan. Awalnya saya mikir, ini kalau saya kuliah bayar, mana mau orang tua saya di kuliah yang satunya aja nggak bener, saya masa minta kuliah lagi kan gitu. Akhirnya bener dikasih beasiswa tuh, dapat beasiswa. Nah akhirnya saya jadi kuliah 2 Mas waktu itu. Jadi Senin sampai Rabu saya kuliah di Umar Usman, Kamis Jumat saya ngurusin si Mau, Sabtu dan Minggu itu saya fokus untuk kelarin universitas yang S1 itu yang di Mercu Buana. Seperti itu selama 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Nah di Umar Usman itu saya belajar WhatsApp marketing, terus belajar FB Ads, banyak lah ya soal tentang digital marketing karena semester 1 itu lebih ke digital marketing. Sampailah si Momo ini tembus 100 cabang Mas. Wah nggak kerasa loh ini. Udah 100 cabang aja gitu kan, sudah ada hampir seluruh Indonesia lah Mas. Di Jabodetabek, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Pontianak, ya kan gitu. Nggak kerasa tuh, tapi kok uangnya nggak ada gitu ya. Kan sistemnya kita franchise ya Mas. Kalau franchise itu kan untungnya hanya di awal, di penjualan paket kemitraan. Sedangkan bahan baku, walaupun kita sudah tegaskan untuk beli dari pusat, ya karena lagi-lagi nggak ada pengetahuan tentang bikin MOU yang benar, jadi banyak celah untuk mereka cheating. Nah di situ saya berpikir, ini saya sudah profit di
mau dan Momo juga sudah growth, sudah tumbuh cukup pesat. Tapi saya nggak yakin kalau si Momo ini bisa sustain dengan sistem ini. Nah akhirnya waktu itu saya putuskan untuk membuild brand baru yang pondasinya saya bisa atur untuk lebih kokoh ke depannya gitu ya, bisa sustain. Nah 2019 itu sedang boomingnya 2018 akhir itu sedang boomingnya kopi kekinian mas. Nah muncul beberapa brand, saya bilang ke partner kita kayaknya harus bikin brand kopi juga deh. Nah, salah satu cabang mau yang ada di stasiun Polres itu saya rela saya suntik mati karena kebetulan itu kan saya cuma sewa lapaknya doang. Nah, rukonya itu di take over, orangnya udah selesai lah, udah kosong, saya langsung sewa. Waktu itu saya punya tabungan 50 juta. Nah, 20 juta saya sudah bayar sewa. Nah, 20 juta lagi itu sudah saya pakai untuk renovasi. Karena ketika saya bikin proposal ini udah ada sedikit ilmunya. Jadi bikin proposal kopi itu sudah lancar dan sudah dapat investor juga yang mau dan sudah taken kontrak gitu, sudah deal. Akhirnya nggak ada salahnya dong saya talangin dulu. Nah akhirnya saya talangin dulu renovasi 20 juta, duit saya tinggal 10 juta kan. Nah udah mulai renovasi, tiba-tiba pas saya lagi di jalan ke kampus ya, lagi itu saya mau kampus Umar Usman mau kuliah, investor nelpon. Intinya dia ngasih tahu saya nggak jadi invest karena ada kebutuhan lain. Wah ini gimana, duit sudah keluar nih 40 juta, si 10 juta buat apa, nggak cukup gitu. Akhirnya saya telepon partner saya, kayak gini, kayaknya kita nggak jadi buka kopi gitu. Udah saya langsung kepikiran buka es kobok aja lah. Tahu kan mas, es buah kobok tuh yang di akuarium, 10 juta saya rasa cukup. Kata teman saya, oh ya udah. Akhirnya udah tuh kita nggak jadi bisnis bareng lagi. Sampai di kampus, saya itu kan biasa di kampus tuh duka di belakang mas, di belakang berisik gitu, cengengesan ya kan, bercanda. Nah waktu itu ya saya nggak mood dong, karena saya punya harapan banyak di situ. Terus dibuat kecewa kan, wah gimana tuh rasanya. Akhirnya udah saya duduk di depan. Akhirnya pas duduk di depan, adalah salah satu mahasiswa juga yang sekarang jadi partner saya di Munim. Itu nanyain, lu kenapa? Kok tumben duduk di depan gitu. Saya males lah ceritanya. Dia nanya mulu kan sambil ngeledek, sambil ngasih nasihat, sambil ngeledek. Dia akhirnya saya cerita lah masalahnya. Karena di Umar Usman itu kan yang kuliah tuh dari lulusan SMA sampai umur 50 ada mas. Nah partner saya ini umur 30-an. Nah dia nanya, saya cerita. Nah akhirnya di situ karena mungkin ini ya punya intuisi bisnis ya dia ya. Akhirnya dia bilang, lu kan pengalaman di minuman, coba bikin proposal, kasih ke gua, kali aja kita bisa kerjasama. Kata saya oke lah, masih ada harapan nih. Tapi saya udah nggak mau berharap banyak sama manusia mas. Akhirnya saya bikin lah proposal. Nah kebetulan waktu itu sudah ada mas brand minuman kekinian kayak Munim gini ya, yang sekarang jadi trend center ya, yang dapat pendanaan dari venture capital BRI lah. Nah, udah ada waktu itu. Kan kebetulan beliau juga pernah ngisi di kampus Umar Usman kan. Nah akhirnya saya suruh bikin proposal dengan bisnis model sejenis. Ya merem dong, kan kita udah di minuman dari 2017 kan, dari 2016 malah sebelum punya merek. Akhirnya saya bikin, pas saya kasih ke dia, oke, mereknya apa? Wah saya belum tentuin merek gitu. Tak pikir apa ini ya, kalau minum bagus nih, orang pasti tahu minum. Tapi pas saya mau daftarin ke Kementerian HKI ya, Hukum dan HAM, nggak bisa karena itu kosakata kan. Akhirnya tak balik aja jadi Munim. Nah, logonya gimana? Belum ada nih. Akhirnya saya minta teman saya yang kebetulan lagi chatting sama saya, cuy tolong bikinin logo buat brand ini. Nah akhirnya foto dia lah dibikin siluet sambil megang minuman. Wah oke lah ini, kata saya gitu. Udah akhirnya nih mereknya, nih logonya. Oke, langsung malam itu juga saya daftarin HKI-nya. Ya kan mereknya saya daftarin. Akhirnya jadi dia bilang, ayo kita bangun bisnis Munim ini bareng-bareng gitu. Nah, bangunnya gimana? Nah, itu kita akadnya adalah saya dan partner ini menjadi founder ya, Mas. Ngebangun brand dari dari nol. Tapi dia minjemin uangnya ke kita berdua. Uangnya uang dia, tapi dipinjemin ke kita berdua gitu. Nanti setelah ada profit baru kita balikin ke dia. Waktu itu kurang lebih uangnya cukup untuk ngebangun 3 outlet Munim lah sekaligus. Karena kan untuk membuat SOP yang pokok gitu ya, kita kalau dari satu outlet kadang-kadang susah ya. Akhirnya kita targetin 3 outlet dulu kita bikin, kita kelola pakai uang ini gitu kan. Nanti baru ke depannya kita pikirin lagi, karena belum ngerti juga teman. Kita mau konsultasi ke mentor, ke dosen di Umar Usman, nanti aja lah kalau udah ada masalah kan gitu ya. Karena tipikalnya itu kalau ada masalah baru nanya gitu, bukan nanya dulu baru nyari masalah. Akhirnya 2019 Februari jadilah outlet yang sudah terlanjur direnovasi itu menjadi Munim Stasiun Polres. Nah selang sebulan berikutnya jadi outlet kedua di Cipondo. Selang sebulan berikutnya jadi outlet ketiga di Pejaten dekat kampus.
gitu. Akhirnya 3 outlet ini kita kelola sendiri ya dari hulu ke hilir selama 5 bulan. Padahal waktu itu Mas, permintaan untuk join, untuk franchise itu udah banyak banget. Tapi kita nggak mau gubris lah gitu. Kita nggak mau ambil salah langkah lagi kan. Akhirnya kita kelola dulu 3 outlet ini konsisten selama 5 bulan. Ya tadi untuk membuat SOP-nya, memperkuat internal kita. Jangan sampai ketika pihak lain sudah masuk kita nggak siap. Kitanya yang malah nanti bangkrut itu kan ada 2 ya Mas ya. Ada yang nggak ada penjualan sama kebanyakan penjualan gitu ya. Ada yang karena nggak laku dan ada yang karena terlalu laku. Nah kita nggak mau bangkrut karena terlalu laku kan gitu. Akhirnya ya udah pelan aja yang penting pasti gitu karena sama-sama baru gitu. Akhirnya di bulan ke-6 setelah lebaran itu ya 2019 kalau nggak salah setelah lebaran atau saya lupa bulan keberapa baru kita open investment untuk publik. Nah di situ kita bikin sistemnya investasi swakelola. Jadi kalau ada orang mau buka Munim sistemnya autopilot gitu. Jadi investor keluarin modalnya kita bikin jadiin outlet kan, kita buat jadi outlet. Nah outlet ini kita kelola lalu sistemnya bagi hasil. Nah sampai sekarang alhamdulillah sudah 37 outlet yang buka per 2022 bulan Juni ini gitu. Untuk basic nggak ada sama sekali Mas, makanya saya tester 2 bulan itu loh gitu. Jadi karena saya mikir minuman ini bikinnya paling mudah ya kan, terus persentase bahan baku rusaknya juga nggak besar, nggak kayak di makanan gitu, nggak ada sayur-sayuran yang sifatnya basah. Ini kan semuanya tahan ya gitu, kayak gitu. Jadi oke lah minuman ini gitu. Dan fun fact-nya kan di Indonesia sendiri minuman kekinian ini, kopi-kopian ini belum jadi industri gitu, masih jadi tren aja, belum masuk ke industri gitu. Kayak di mungkin China atau Taiwan minuman kekinian gini kan udah jadi industri ya Mas, karena sudah menjadi habit di sana. Kalau nggak megang jajanan minuman tuh, nggak megang cup minuman tuh kayaknya nggak pede gitu jalan gitu. Oh, tadi baru cerita bagusnya ya Mas ya. Kalau cerita buruknya yang saya alami itu paling parah di tahun 2000 kemarin Mas, di awal Covid, 2020 ya. Itu di awal Covid, kita lagi naik-naiknya, Covid datang, kok tiba-tiba langsung merosot tuh. Otomatis kita berpikir dong, saya pribadi berpikir, gimana nih caranya melipat gandakan uang dapur gitu kan. Gitu ya. Nah akhirnya banyak sekali bisnis-bisnis yang coba Mas. Wah kalau dibilang pusing sih pusing banget ya. Tapi ya mau apa daya. Saya berpikir kalau nggak saya coba saya nggak tahu. Gitu. Akhirnya ya udah coba aja. Karena berpikir seperti itu ya jadinya malah nyoba terus. Jadi salah juga itu. Ya itu positifnya jadi berani nyoba. Ya, tapi negatifnya jadi nyoba terus. Gitu. Harusnya saya waktu itu berpikir fokus aja ya harusnya. Mungkin memang rezeki kita adanya di sini gitu. Itu ininya ya agamisnya ya. Tapi kalau secara teori ya jelas. Kalau kita satu saja belum fokus ya, belum punya sistematis yang bagus, terus kita pecah fokusnya ke yang lain, itu jelas memang secara teori nggak bagus gitu. Nah ini menarik Mas. Karena saya lulusan pondok pesantren ya, 6 tahun ngaji, sholat, terus kayak gitu kan. Pas di luar malah nggak dijalanin kan, gitu ya. Di sana dijalanin terus, pas di luar nggak ngejalanin kan ngerasa plong tuh. Nah, pas saya kuliah di Umar Usman itu Mas, itu saya malah disuruh sholat lagi tepat waktu gitu ya maksudnya. Ngaji, disuruh puasa Senin Kamis lagi, disuruh hafalan surah-surah pendek gitu. Nah, mungkin saya berpikir Mas ketika saya sudah mulai ranah usaha ya, mungkin ini yang jadi optimasi langit saya gitu. Karena di bisnis sendiri optimasi dunianya kan sih biasa aja, tapi karena mungkin ada dorongan optimasi langit ini ya, kan kita nggak pernah berencana saya bisa kerjasama dengan si A, saya bisa ketemu si A, itu kan saya nggak pernah berencana Mas, tapi dikasih jalan seperti itu. Nah itu saya merasa oh mungkin ini berkat doa orang tua saya, berkat tadi optimasi langit itu kayak gitu, jadi dipermudah segala urusannya gitu. Jadi kalau dibilang saya usahanya berapa persen, mungkin cuma 10% Mas. Sisanya ya mujur gitu kan, kayak gitu. Kalau optimasi dunia ya kita kerja keras, ya lakukan semuanya maksimal gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita pengusaha hitung-hitungan. Wah udah malam nih nggak usah kerja gitu kan. Pengusaha kerjanya lebih keras Mas. Kalau ada pekerja iri gitu kan, ngeliat pengusaha, kalau mereka kerja 6 jam, 8 jam, kita kan 24 jam. Mikirin A sampai Z gitu. Terus ya hablum minanas lah, berbuat baik sama-sama manusia itu kan. Selain menjaga kredibilitas kita sebagai pengusaha ya kan. Terus kita juga brandingnya baik gitu.
orang trust juga sama produk kita. Jadi lebih ke sana Mas. Kalau untuk teknis lainnya seperti optimasi marketing, itu kan kita bayar jasa-jasa lain kan, jasa pihak ketiga. Untuk keahlian situ saya nggak ada. Ya semenjak saya ikut banyak kelas ya, karena pernah saya lupa yang ngomong siapa, dia bilang usaha itu kalau nilainya belum triliunan itu masih bisa di scale up ya, masih bisa bertumbuh gitu. Lah ini usahanya masih ratusan juta, baru berapa MM-an gitu kan, sudah puas gitu, malah pindah ke usaha lain. Nah di situ saya mikir oh iya gitu. Ya Coca-Cola saja jualan minuman soda kan, minuman soda aja kan bisa triliunan karena fokus gitu. Akhirnya oh iya juga ya gitu. Tanggapan saya ya itu bebas lah ya teman-teman netizen berkomentar seperti itu, karena mereka kan nggak tahu toh aslinya kita gimana gitu. Ya tadi saya cerita Mas, saya usaha itu mulai berarti cuma modal 3 juta loh ya kan, 10 jutanya dipinjemin orang, terus pas mau bikin Munim 300 jutanya dipinjemin gitu. Jadi bener-bener nggak modal material apalagi dari orang tua, karena orang tua kan dulunya ya sebelum seperti sekarang ini ngelarang kita buat usaha, tes CPNS kan gitu terus, tapi kita tetap nggak mau gitu. Akhirnya usaha jadi bener-bener dari orang tua nggak ada bantuan material, nggak ada bantuan dukungan di awal. Nah kalau sekarang jelas pasti didoain kan gitu. Intinya waktu itu orang tua saya punya sudut pandang hanya pengen anaknya jadi PNS gitu, padahal sampai sekarang anaknya nggak ada yang jadi PNS gitu. Saya nggak pernah cerita karena saya berpikir nanti gue buktiin aja. Kalau saya cerita waktu itu nggak ada yang dengerin Mas gitu. Makanya saya selalu pendem cerita itu. Keinginan saya selalu saya pendem. Udah nanti aja saya buktiin gitu. Karena percuma kalau kita banyak cerita nggak ada action. Kalau kita banyak cerita action ntar diolok-olok lah atau lu mimpinya tinggi banget gini-gini kan gitu. Daripada kitanya down sendiri, mendingan gak usah cerita. Udah kita fokus aja ngerjain sendiri. Banyak Mas, teman-teman saya sendiri di rumah. Lu ngapain sih, Teng, jualan-jualan es gitu kan? Emang apa sih kan gitu. Kuliah bukan yang bener lu, udah dikuliahin bayar mahal kan, malah jualan es gitu kan. Ya Wak, kita ya udahlah, angin lalu aja gitu. Fokus aja jualan. Pokoknya jangan pernah dengerin kata orang lah. Kayak gitu. Terus pelajaran yang paling mahal tuh yaitu rumput tetangga selalu lebih hijau Mas. Saya pas usaha itu kan saya nggak cuma jalanin mau Mas. Keuntungan mau itu ya sama kayak kemarin. Sebenarnya saya bodoh ini Mas. Jatuh ke lubang yang sama. Harusnya keuntungan mau itu kalau saya fokusin untuk mau mungkin sudah lebih besar daripada saat ini. Tapi uangnya malah saya buat usaha. Ngelihat temen usaha kerudung bagus, saya bikin konveksi bangkrut. Ngelihat temen jualan pecel lele bagus, saya bikin pecel lele bangkrut. Ngelihat teman ya kan usaha martabak bagus, saya bikin martabak tutup. Padahal kalau keuntungan itu saya simpan dan fokus membesarkan mau itu pasti besar. Malah terulang kemarin di Munim, keuntungannya malah dipakai yang lain. Tips untuk anak muda ya, dari saya sendiri ya jalanin aja dulu gitu. Kalau pengusaha itu rata-rata kan dominannya otak kanan ya Mas ya. Mereka biasanya pokoknya hajar dulu baru mikir kalau ada masalah gitu kan. Kalau biasanya dominan otak kiri belum ada masalah udah dipikirin. Itu susah tuh kalau jadi pengusaha Mas. Tapi kalau yang otak kanan yang dilatih ya kan, pokoknya mau buka usaha nih, hitung jadi buka gitu. Itu biasanya pengusaha tuh. Karena saya dulu begitu ya. Karena kalau nggak nekat dulu nggak bakal mulai gitu. Jadi intinya mulai aja dulu. Kalau ada masalah ya cari solusi, jangan fokus sama masalahnya. Makanya pentingnya adanya mentor ya kan, untuk konsultasi, untuk menanyakan masalah, menanyakan solusi gitu. Itu penting banget sih Mas. Jadi jalanin aja dulu lah. Setelah melalui hal-hal seperti itu ya, saya mau bawa Munim ini ya, karena RPD-nya Munim ini kan outletnya ya running profit driven ya. Kalau saya marketing jor-joran tapi outletnya tidak terjangkau sama customer kan sama aja bohong. Makanya jadi fokus saya tahun ini dan mungkin 2 tahun ke depan adalah membuka cabang Munim sebanyak-banyaknya Mas. Ya terutama ya di Jabodetabek dulu. Saat ini mungkin untuk penjualan ya pasti di atas 100.000 cup ya Mas ya. Kalau all outlet sih pasti di atas itulah gitu. Oke,
Oke, teman-teman jangan lupa subscribe ya channel Halo Bos, karena ini channel sangat bermanfaat buat teman-teman belajar langsung. Ini kalau saya tahu dari dulu, saya lebih mudah kayaknya belajarnya ya. Thank you.